Tetapi ada bisnis yang tidak bisa terbatas, sampai kapanpun tetap dibutuhkan, yaitu makanan, kesehatan, dan pendidikan. Inilah yang saya sebut dengan kata ibadah. Ketika Bapak Ibu berbisnis, bisnisnya di 3 bidang ini. Makanan yang menyehatkan dan Bapak Ibu mengedukasi. Karena setiap orang tugasnya adalah menjadi guru, setuju atau tidak? Tugasnya dan arti kata bermanfaat itu sebenarnya Bapak Ibu di sini. Diedukasi. Karena apa? Harta yang paling langgeng, harta yang bawa kita masuk ke surga, Bapak Ibu, namanya adalah ilmu. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Ilmu apa yang Bapak Ibu akan ajarkan kepada masyarakat? Ilmu apa yang Bapak Ibu mau bangun kepada masyarakat? Gerakan besar kami adalah STNJ. Ini adalah salah satu visi kami, Save the Next Generation. Saya minta tolong dengan sangat. Ilmu yang Bapak Ibu pelajari selama 2 hari di tempat kami, saya minta tolong, ajarkan itu ke banyak orang. Jangan takut tersaingi. Ajarkan, semakin banyak Bapak Ibu mengajarkan, semakin Bapak Ibu akan tambah pintar. Dan semakin Bapak Ibu akan diberikan hidayah-hidayah, ditambahkan ilmu-ilmu baru yang luar biasa. Saya ini orang bodoh kalau bagi orang-orang tertentu, Bapak Ibu. Saya minta maaf. Bapak Ibu datang ke sini bayar pelatihan, betul ya? Saya minta maaf kemarin saya tidak minta maaf di awal. Ini saya siarkan langsung, Bapak Ibu. Konyol atau tidak? Ada pelatihan berbayar disiarkan langsung secara gratis, itu konyol atau tidak kira-kira? Kalau orang mikir itu bodoh atau pinter? Kita mau bilang bodoh tapi nggak berani kan? Coba saya mau tanya jujur, secara bisnis umum, materi pelatihan berbayar itu harusnya disimpan atau dibagikan? Disimpan. Kalau perlu dirahasiakan. Satu kekonyolan saja menurut dunia, Bapak Ibu. Menurut dunia, cara mikir manusia umum. Punya ilmu dibagikan dan tidak pernah habis. Itu caranya Gusti Allah. Saya minta maaf. Kenapa saya membagikan seperti itu? Saya kemarin harusnya minta maaf di awal, saya kemarin lupa Bapak sampaikan. Ternyata Pak Bambang live kan. Di live kan itu saya senang juga sedih, Bapak Ibu. Sedihnya satu, semakin di live kan, semakin dibuka, semakin banyak yang daftar. Konyol atau tidak kira-kira? Bapak Ibu ini datang kan sudah pintar semua kan sebenarnya kan? Sudah khatam kan YouTube saya kan? Sudah hafal kan? Kenapa datang gitu? Nah, karena itu saya minta maaf. Saya berusaha melive-kan itu karena apa? Begini Bapak Ibu, tidak semua orang mampu untuk datang. Tidak semua orang punya biaya untuk bisa ikut pelatihan. Ada yang komplain ke saya, Pak Bayu kenapa biayanya mahal gitu loh. Saya ngitung mahal 1 juta itu dari mana gitu. Kalau menurut Bapak Ibu 1 juta itu mahal atau murah Bapak Ibu? Saya tidak ngambil untung dari pelatihan. Pelatihan ini adalah kegiatan sosial saya. Kalau Bapak Ibu bayar saya tidak mampu. Tidak mampu. Saya tidur itu bayaran saya lebih mahal Bapak Ibu. Saya tidur itu bisa sehari 50 juta kalau saya tidur. Kalau saya ngajar begini malah rugi sebenarnya. Tapi bukan itu. Ingat baik-baik. Ibadah itu adalah berbagi.
Dan saya senang karena apa, Bapak Ibu, ini salahnya Bapak Ibu datang ke sini loh ya. Jadi saya titipi, saya kasih tugas. Ilmu yang saya berikan, anggaplah 1 juta itu boleh saya katakan gratis enggak kira-kira? Boleh ya? 1 juta itu kan biayanya Bapak Ibu di sini saja. Begitu ya. Bapak Ibu datang di sini itu menolong warga sini luar biasa Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Dulu saya di sini warga itu hanya sedikit yang mau. Sekarang semua mau, tapi kita prioritaskan di rumah yang janda, di rumah yang tidak bekerja begitu. Karena apa? Bapak Ibu ini akhirnya minta maaf secara tidak langsung. Kehadiran Bapak Ibu ini menolong banyak orang di sini. Karena itu saya tidak pernah mau membangun tempat untuk penginapan. Nah, kegiatan ini saya berharap satu, ke depan tolong diduplikasi. Saya berharap mimpi kan cuma satu, Bapak Ibu datang dari berbagai macam daerah. Tolong nanti buat pelatihan-pelatihan sendiri di tempatnya masing-masing. Tapi tolong jangan jadi pembohong ya. Tolong jangan jadi pembohong. Praktekkan dulu, berhasil dulu, baru jadi buat pelatihan di tempatnya masing-masing. Juga jangan mahal-mahal loh ya. Jangan hidup dari pelatihan. Supaya apa? Supaya ilmu saya ini gratis Bapak Ibu. Ilmu saya ini bukan dari sekolah kok. Karena ilmu saya ini dari sekolah pasti tidak seperti ini. Wong ilmu saya itu ngawur kok semuanya kok. Ngawurisasi kan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak boleh ngawurisasi loh ya. Karena kalau saya boleh ngawur karena tidak ada buku di atasnya. Banyak orang komplain ke saya, Pak Bayu itu tidak punya landasan teori. Ya pasti, wong bukunya aja belum terbit. Saya ceritakan sejarah kenapa saya membuat pelatihan Bapak Ibu. Kemarin di 2010 itu adalah titik klim bagi saya untuk berubah. Dan tahun 2010 memutuskan saya tidak mau baca buku lagi. Kenapa saya sudah tidak mau baca buku lagi? Yang saya baca cuma jurnal internasional. Jadi yang saya baca itu cuma unsur penelitian dan riset seseorang tentang sesuatu bahan. Tetapi kalau buku praktis saya sudah tidak pernah mau baca lagi. Kenapa saya tidak mau baca buku lagi? Saya mau katakan jujur. Di bangku sekolah sudah berapa banyak buku yang dibaca? Banyak atau sedikit? Indonesia ini di sektor pertanian aja ada 200 profesor. Harusnya masalah begini ini selesai, betul atau tidak? Terus yang ketiga, penulis buku di Indonesia itu banyak, tapi kalau Bapak Ibu membaca dari 10 buku, kalau dirangkum semua sama. Ternyata cuma copy paste. Dan yang paling menyedihkan satu, penulis buku itu tidak pernah praktek. Betul atau betul? Yang harusnya ngajar begini bukan saya. Saya itu malu Bapak Ibu, gelar saya sarjana ekonomi Bapak Ibu. Makanya kalau ada kampus ngundang saya suruh tanya dulu, ini ngajarnya seminar atau untuk kelas kuliah umum? Kalau kuliah umum saya pasti tolak, saya minder. Sebelah saya gelarnya profesor, doktor panjang sekali. Sebelah kiri juga begitu, panjang sekali gelarnya. Terus ketika saya dikenalkan sarjana ekonomi, terus ngomongnya tentang pertanian, malu Bapak Ibu saya. Betul atau tidak? Yang malu bisa dua, saya yang malu, tetangga saya bisa lebih malu. Nah, karena apa? Karena saya seorang praktisi, saya seorang pelaku. Apa tujuan saya berkata seperti itu di sektor pendidikan? Saya minta maaf. Kalau Bapak Ibu kepengen anak-anaknya jadi profesor itu tidak perlu sekolah, bisa Bapak Ibu. Asalkan Bapak Ibu bisa menemukan sesuatu dan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diilmiahkan. Nah, saya sudah 30 tahun lebih untuk meneliti di sektor ini. Dan hasilnya apa yang saya bagikan ke Bapak Ibu? Minta maaf, dari kemarin sampai hari ini ada materi yang susah atau tidak?
Teorinya susah atau mudah? Semua mudah. Dan itu adalah keberhasilan saya tertinggi, Bapak Ibu. Keberhasilan tertinggi di Indonesia itu membuat yang sulit jadi yang mudah, bukan yang mudah jadi sulit. Di Indonesia ini kan hebat kan? Materi yang mudah itu loh bisa diseminarkan kayak jadi yang sulit, betul atau tidak? Jadi akhirnya yang belajar kayak hebat, padahal tidak ada apa-apanya itu. Yang hebatlah itu lagi adalah satu, saya minta tolong, bawa kemustahilan, keberhasilan di sektor pertanian ke tempatnya masing-masing. Dengan cara apa? Tidak ada cara lain. Bapak Ibu harus jadi contoh. Contoh itu adalah Bapak Ibu menjadi guru di sana. Intan Sari, Bapak Ibu, ini adalah konsep terhebat yang saya bangun. Tahun 2010 ketika saya bangun konsep Intan Sari ini, Bapak Ibu, air mata darah yang keluar. Ngajari orang bertani organik, saya ingat betul, saya kumpulkan 200 petani, saya ajari mereka, saya latih mereka. Waktu itu bukan untuk kawasan desa, tapi satu kecamatan, kurang lebih 18 desa. 18 desa itu saya hitung saya butuh 200 petani. 200 petani ini saya bedakan jadi 20 bidang. Yang ayam sendiri, yang telur sendiri, yang puyuh sendiri, yang bebek sendiri, yang kambing sendiri, yang sapi sendiri, produksi pakan sendiri, produksi ikan sendiri, produksi pupuk sendiri, marketing sendiri, pengolahan sendiri, edukasi sendiri. Sayur itu ada bermacam-macam sayur. Itu saya tata. Dan hasilnya luar biasa susahnya. Susah sekali. Akhirnya terpaksa. Kata terpaksa itu begini. Terpaksa akhirnya ketika saya gagal ngajari orang untuk bersama-sama bergerak bersama-sama, sulitnya minta ampun. Saya ngajak organik, mereka nyuri-nyuri Bapak Ibu. Kepengen lebih bagus dikasih kimia. Wah, repot akhirnya. Karena itu nomor satu, mental harus betul. Tujuan harus betul. Dasar harus betul. Karena itu di awal sekali saya katakan, ada dua jalan yang kita pilih. Bapak Ibu memilih cara sendiri atau memilih caranya Gusti Allah? Kalau menurut saya, tolong percayalah Gusti Allah itu lebih hebat dari kita. Tolong itu saja pegang baik-baik. Gusti Allah itu hidup atau enggak tahu Bapak Ibu? Bukan batu kan? Paham maksud saya kan? Gusti Allah itu kan hidup kan? Dia melihat kita tidak? Dia berpikir tidak? Dia merencanakan tidak? Saya minta tolong, sudah nurut saja sama yang punya hidup kita. Supaya apa? Program ini jalan. Perkara hidupnya Bapak Ibu saya jamin deh. Saya jamin. Kalau Bapak Ibu berjalan di jalan kebenaran, lakukan yang benar. Paling susahnya Bapak Ibu tetap akan berhasil kok. Saya tunjukkan, jalan bersama Gusti Allah itu ada enaknya, ada tidak enak Bapak Ibu. Kalau melawan kita jadi sombong, Gusti Allah itu batuk. Mengingatkan. Tapi Bapak Ibu percaya, saya kasih contoh. Ini kelas saya loh ya, kelas saya. Ketika saya sudah tahu ini semua Bapak Ibu, suatu hari ketika saya punya, Bapak Ibu pernah dengar kan pelihara sapi 7 ekor itu yang cerita di YouTube kan? Ini kelas saya. Ketika saya pelihara 7 ekor sapi, belum sistem, belum ngerti Bapak Ibu waktu itu. Ini ruginya minta ampun. Saya punya sapi 7, karyawan 2. Karyawan terus terang sama di bidang pertanian ya. Karyawan 2 itu gajinya per bulan 6 juta. Berarti biaya saya 1 tahun berapa juta Bapak Ibu? 72 juta. Sapi 7 ini beranak belum pasti, ini betina semua. Kadang-kadang ketika dia beranak, keguguran tengah jalan. Itu biasa gitu. Karena itu dengan matematika apapun, pelihara sapi tidak akan untung. Bapak Ibu bisa berkata pelihara sapi itu untung Pak, untung asalkan 1, tidak dihitung. Loh ini fair Bapak Ibu, saya katakan fair.
Gara-gara saya pelihara sapi untung. Tahun 2010 itu minta maaf. Kita dari pengusaha sapi Indonesia, kita mengajukan ke DPR, ke pemerintah, yang harusnya pelihara sapi untuk breeding itu negara, BUMN, karena disiapkan untuk rugi. Supaya support pemerintah ada, supaya sapi kita ada. Kita ini butuh sapi tidak sedikit Bapak Ibu, impor terus kita ini. Ribuan ton kita impor daging. Sampai hari ini jutaan ekor yang kita butuhkan tiap tahun. Kita bisa produksi tidak bisa. Tidak cukup sapi kita. Sapi itu beranak Bapak Ibu setiap 3 tahun 2 kali. Itu kalau tidak ada kendala. Kalau normal. Kalau kawinnya saja 4 kali gagal. Lah sudah mundurnya lagi berapa lama? Gagalnya kawin itu sapi tetap makan Bapak Ibu. Betul atau tidak? Sapi beranak hari ini lahir. Ini baru bisa dipotong itu nunggu 2 tahun. Petani mana yang bisa hidup dengan cara itu? Impossible. Ketika saya punya 7 ekor sapi, ini rugi. Yang paling komplain itu orang tua saya. Kamu itu sarjana ekonomi tidak bisa ngitung apa gitu loh. Pun jelas-jelas rugi kok diteruskan, itu orang bodoh. Betul. Kalau seandainya saya tidak punya iman Bapak Ibu, saya jual ini sapi. Tetapi saya mau bilang ke orang tua loh, saya itu loh disuruh Gusti Allah. Masa berani begitu Bapak Ibu? Gusti Allah tidak pernah ngomong ke saya. Paham maksud saya ya? Kalau saya seandainya kelas saya mundur, yang lain kira-kira lebih mundur atau tidak kira-kira? Mundur Bapak Ibu. Saya jamin 100%. Apa beda kita dengan luar negeri? Luar negeri itu lahannya 100 hektar, 200 hektar satu peternak. Tidak ada ceritanya ngarit, itu tidak ada Bapak Ibu. Sapi itu hidup terserah, mati terserah itu loh. Kalau pas musim salju saja sapi itu dikasih makan, karena di luar tidak ada makanan. Tapi sisanya itu cuma dilepas saja, diren saja, kotak, pindah begitu aja. Yang kerja aja anjing. Udah bener, tukang gembala di sana itu anjing Bapak Ibu. Yang hebat itu satu, anjingnya kok nurut, disuruh menggiring sapi itu loh, mau itu loh, konyol gitu. Dan yang luar negeri punyanya sapi bukan 1, 2, 1 atau 100, 200, 1000, 2000. Karena itu mereka jadi pengusaha. Di Indonesia orang punya sapi 1 aja sudah alhamdulillah. Lah akhirnya banyak sapi yang makan pedet. Tahu sapi makan pedet? Anaknya dijual untuk beli pakan. The fair. Karena tidak mampu. Lah kalau ini tidak kita rubah, bagaimana? Akhirnya gara-gara sapi ini Bapak Ibu, minta maaf. Akhirnya keluar yang saya kumpulkan bisnis lah yang pasti saja. Kita mengharapkan anaknya belum pasti. Kita penggemukan juga belum pasti. Akhirnya yang pasti dari sapi cuma 2. Yang pertama itu urin, yang kedua kotoran sapi. Dari inilah saya lakukan. Saya bilang dulu, ini pekerjaan rugi atau untung? Berarti kan hanya orang bodoh yang bisa mengerjakannya. Betul ya? Karena kalkulatornya rusak. Tapi yang kedua Bapak Ibu ingat, kemarin saya katakan, ketaatan itu adalah wujud dari iman. Saya gara-gara yang saya lihat bukan sapi, yang saya lihat hanya Gusti Allah Bapak Ibu. Karena itu saya bertahan. Tapi ingat baik-baik, siapa yang mengandalkan Gusti Allah dalam hidupnya tidak akan pernah dikecewakan. Walaupun harus ada air mata juga loh ya. 3 tahun itu penderitaan. Air matanya ya telinga ini ketebal gitu ya, hati harus tatak gitu ya. Dari sini akhirnya 3 tahun saya kumpulkan kencing sama kotorannya Bapak Ibu. Saya tampung terus itu kencing. Saya ingat betul, saya bilang ke karyawan saya, secukupnya kandang, isi dengan kencing sapinya. Sampai bisa terkumpul 50 ton.
Banyak atau sedikit Bapak Ibu? Banyak. 50 ton itu berhenti karena tempat saya habis. Berhentinya bukan karena saya apa? Karena tempatnya habis. Ketika tempatnya habis ini Bapak Ibu, saya sudah punya ide. Saya buat untuk ZPT yang tipe kuno, yang tahun 14 tahun yang lalu. Saya buat POC. Buat POC saya jual dengan harga 2.500. Tidak laku. Karena apa? Dosisnya kurang. Saya tingkatkan harganya, saya tambah bahan, saya jual 5.000. Tidak laku lagi. Ya laku sih, cuma laku ya 10-20 ribu liter gitu aja, 10-20 ton gitu aja. Tidak terlalu banyak. Itu tapi perjuangan. Terakhir saya buat kelas kayak kelas nutrisi ini tapi masih belum selevel ini. Saya jual 10.000. Belum laku juga. Terus saya rubah konsep, saya tambah jeroan ikan. Perbandingannya gara-gara ada pabrik ikan yang tidak bisa jual limbah, saya tampung, akhirnya saya olah, saya jadikan nutrisi. Sama teman-teman, Pak kita salah harga, katanya Pak Bambang itu di belakang itu. Dijual Pak Bambang, 100.000 saja Pak. Karena orang Indonesia itu semakin mahal semakin bagus katanya. Fair Bapak Ibu. Akhirnya saya jual 100.000. Bodoh atau pinter? Wong harga 10.000 aja ndak laku dijual 100.000. Betul atau? Yang hebat satu. Begitu Pak Bambang bilang 100.000. Ini tukang habiskan Bapak Ibu. Dia itu. 50 ton itu habis setahun. Orang itu inden kalau mau beli. Kenapa kok harus inden? Karena membuatnya 3 tahun. Kenapa kok 3 tahun? Karena 3 tahun dulu udah laku-laku. Akhirnya setelah 3 tahun saya bisa dapat 5M. Ini bagi 2 sama tim marketing. Saya dapat 2,5 M, tim marketing dapat 2,5 M. Sekarang saya mau tanya, ini pinter atau rezeki? Bonus dari apa? Ketaatan. Semua bisnis saya Bapak Ibu saya katakan jujur, jangan sakit hati ya. Banyak yang rugi daripada yang untung. Kenapa banyak rugi? Membuat tempat begini Bapak Ibu, persiapan itu yang paling mahal bukan bangunan. Persiapan yang paling mahal itu SDM. Ngajari SDM itu kayak nyangkul batu itu loh Bapak Ibu. Susahnya minta ampun. Jadi bangun pertanian itu yang susah bukan uangnya Bapak Ibu. Sistem, bangun sistem itu yang paling susah. Sistem itu masalahnya satu. Kalau di 1.000 meter yang kerja Bapak Ibu masih oke. Tapi lebih dari 1.000 meter kan Bapak Ibu udah ikut kerja. Betul atau betul? Siapa yang kerja? Orang lain. Kalau mentalnya cuma mental gaji, yang penting jual jam kerja Bapak Ibu. Yang kerja nanti ngomongnya begini, segini saja, betul atau tidak? Nah, itu yang membuat bangkrut. Setiap tempat baru yang saya bangun butuh waktu 7 bulan sampai 1 tahun untuk membuat sistem saja itu. Dan itu habisnya kalau 4 hektar itu 1 M tidak cukup. Saya harus katakan jujur. Panen Pak nanti, iya nanti setelah jadi. Gitu loh. Nah itu semua Bapak Ibu harus kuat di sana. Kalau mentalnya cuma mental tempe, selesai. Tidak akan kuat. Karena itu yang membuat Bapak Ibu kuat itu satu, Gusti Allah saja. Karena itu saya minta tolong kalau berdoa sekarang dirubah konsepnya doanya. Berdoalah cuma satu saja, dikuatkan berjalan di dalam kebenarannya Gusti Allah. Cuma itu saja. Selesai Bapak Ibu. Yang lain akan datang sendiri. Bapak Ibu pelihara ayam jadi miliarder, ceritanya enak kan? Jadi miliarder kan? Saya mau katakan jujur. Pelihara 10 ekor, bahagia, seneng-senengnya itu cinta muda itu. Masih cinta mula-mula, cinta awal, betul kan? Begitu sudah induknya sudah 200, 1 bulan bisa 400 sampai 1000 ekor seandainya sudah pinter begitu.
Isinya kesibukan semua itu Bapak Ibu. Saya tunjukkan tidak enaknya sekarang. Waktu hari raya, karyawan minta libur atau tidak? Siapa yang ngasih makan ayam itu? Fair, saya harus katakan fair lah. Kalau ayam 10 masih bahagia Bapak Ibu. Kalau sudah ayam 1000 setiap bulan berarti total populasi ada 4000. Semua harus kandang kayak gitu. Yang kerja siapa? Kita. Apalagi ditambah sudah ada mesin tetas jalan lagi. Yang lain lagi bahagia-bahagia, kita ngumbali telur. Saya harus katakan jujur. Karena itu saya ingatkan. Kenapa Bapak Ibu harus main di pendidikan? Ciptakan yang namanya murid. Jangan jadi besar sendiri, capek. Paham maksud saya? Kapasitas kita adalah semampu kita bekerja. Setelah itu titipkan orang. Titipkan orang, titipkan orang, ajari orang, muridkan orang, muridkan orang. Setelah diajari semuanya, tanggung jawabnya bersama-sama. Harusnya kalau kita sendiri satu farm Bapak Ibu, satu kandang besar dengan populasi per bulan 1000 berarti 5000 lebih populasi. Itu yang lain bahagia jalan-jalan, percayalah Bapak Ibu sehari di kandang itu. Tetapi kalau sistem ini kita kecilkan, kita bagi dengan banyak orang, cuma 1 jam 2 jam selesai di kandang. Betul atau tidak? Nah, itulah konsep dari pendidikan. Loh memang kalau kita kasihkan ke orang ada resiko. Resikonya apa? Mati. Betul atau tidak? Supaya Bapak Ibu tidak sakit hati, tetap menghibur diri, bilang kalaupun mati ya tidak apa-apa, saya dulu cuma 10 ekor gitu loh. Kenapa saya mulainya dari basic? Kalau Bapak Ibu punya uang langsung pelihara induk 200 ekor, gampang. 200 ekor cuma 10 juta Bapak Ibu. Gampang itu. Terus sudah jalan semuanya, percayalah pas hari raya ingat baik-baik. Karyawan langsung, Pak saya cuti 1 minggu. Dia ngomong cuti 1 minggu itu bahasa di belakangnya Bapak yang kerja ya, gitu dong. Makanya saya kalau saya sama keluarga saya bilang kita jangan punya rumah besar-besar gitu loh. Kalau punya besar-besar itu kalau ditinggal pembantu pulang itu yang bersih-bersih kita sendiri. Lebih repot, apalagi ini urusan dengan ternak. Masih mau ternak enggak kalau begini ceritanya ini? Nah, karena itu saya berharap satu, ketika mulai dari yang kecil, selalu sekarang pikirkan tentang modernisasi. Kalau perlu sudah pakai handphone, karena sudah zamannya. Alatnya kita rancang ke yang modern, ngasih makan otomatis. Supaya apa? Tercipta efisiensi. Kalau kambing sapi lebih mudah daripada ayam Bapak Ibu. Saya tidak ngajarkan puyuh, karena Bapak Ibu kalau saya ngajarkan puyuh, Bapak Ibu akan terjebak kepengen lebih besar. Kemarin saya bina salah satu pondok pesantren Bapak Ibu. Pertama kali beli induk ke saya itu saya latih cuma beli 100 atau 200 ekor lah. Setelah 2 tahun puyuhnya sudah hampir 1 juta. Setelah hampir 1 juta, kendalanya juga sama. Santri itu kalau hari raya itu pengen pulang Bapak Ibu. Waktu awal, oh tenang Pak, saya kan tanya, karyawannya siapa? Santri saya banyak Pak. Oke, gitu. Terus begitu hari raya, semua santri itu kepengen jenguk orang tuanya masing-masing Bapak Ibu. Terus Pak Kiai juga undangan kemana-mana kan? Ini hari raya. Terus habis gitu dia mikir, waduh kita berhenti aja pelihara puyuh. Gara-gara apa? Tidak ada yang bersihkan kotorannya. Ngasih makan gampang, bersihkan kotoran ini. Karena itu kita harus mempersiapkan untuk ke modern. Tapi itu nanti kalau sudah punya uang. Kalau belum punya uang, nikmati dalam saja waktu masih kecil. Betul ya? Waktu 1000 meter bahagia kok Bapak Ibu, tenang saja. Karena itu konsep awal kemarin saya katakan. Bersyukurlah di tingkat apapun kita berada. Karena apa? Kalau Bapak Ibu sudah diberi rezeki besar, tanggung jawabnya lebih berat. Bisa dipahami? Oke, saya akan lanjutkan. Jadi ilmu inilah yang akan Bapak Ibu wariskan.
Murid inilah kendaraannya Bapak Ibu masuk surga. Terus yang kedua, kesehatan. Tadi Pak Bambang sudah nyampaikan materi kesehatan ya. Mudah atau susah? Mudah. Jangan beli ya. Saya minta tolong jangan mikir beli. Loh Pak, buat sendiri itu susah. Ya kapan belajarnya kalau tidak mau susah? Bapak Ibu dulu waktu sekolah pernah enggak disuruh dikasih PR, dikasih ulangan gitu, pernah enggak? Itu kan bikin susah kan enggak berguna juga kan? Itu aja harus dilakukan gitu. Saya minta tolong supaya Bapak Ibu tidak keluar dari kepercayaan, supaya Bapak Ibu tidak disebut pembohong, supaya Bapak Ibu dikatakan orang yang bisa dipercaya. Jadi yang ditanam nanti Bapak Ibu di sini makanannya adalah makanan yang menunjang kepada kesehatan. Ayo, betapa ironisnya kita hari ini. Yang di pinggir-pinggir jalan di tempatnya Bapak Ibu ada ndak jual makanan Korea, minuman Jepang, boba, macam-macam gitu, banyak atau tidak? Cendol, gitu sudah hilang ndak? Es pecel gitu ya. Terus soto Betawi sudah kurang atau tidak? Digantikan dengan apa? Ramen, sushi gitu toh, macam-macam, teriyaki. Halo, Indonesia punya semuanya. Bangkitkan yang sehat. Lupa ini deso, trennya ndak bisa. Bukan masalah tren Bapak Ibu, karena kita ndak bangun kepercayaan. Bapak Ibu pernah jenguk ke orang sakit di rumah sakit? Beli apa biasanya kalau ke rumah sakit? Buahnya buah apa yang dibawa? Anggur, apel, pir, betul ya? Produksi mana Bapak Ibu? Halo, apakah Indonesia tidak bisa buat? Bapak Ibu yang harus buat. Pak, tidak cocok Pak, bawa ke rumah sakit bawa juwet. Jeruknya Indonesia itu tidak manis Pak, betul tidak kira-kira? Apelnya Indonesia itu jelek-jelek Pak. Ya karena kita tidak ada yang mau bangun. Pisang aja sekarang kalau tidak ada stikernya tidak mau beli kita ini. Betul atau tidak kira-kira? Saya minta tolong, Bapak Ibu lah yang menjadi agen-agen perubahan di tiap-tiap desa. Kenapa kok begitu? Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, apel yang impor itu datangnya sekarang, habisnya 2 tahun masih tetap bagus. Berarti dikasih apa? Terus habis gitu dimakan orang tidak? Berarti apa yang kita makan? Jangan racun, buah yang ada ada bonusnya racun. Saya minta tolong, siapa yang bisa mengubah itu kalau bukan kita? Minimal mulai hari ini kita katakan dulu, setiap keluarga kita stop makan yang tidak sehat. Karena saya jamin Bapak Ibu, ujungnya adalah sakit. Betul atau tidak? Saya kalau ketemu orang sakit Bapak Ibu, terutama yang mau injury time. Tahu ya injury time ya? Rumah sakit sudah tolak, dokter sudah tolak, masuk ke rumah sakit, oh pulangkan saja, kan gitu kan. Maksudkan pulangkan saja itu ke 1 kali 2 maksudnya. Suruh pulang gitu. Itu kan berarti sudah mau meninggal. Kalau ketemu saya orang kayak gitu Bapak Ibu, saya sering kali ketika saya talk show, pekerjaan saya ini talk show Bapak Ibu, saya setiap 3 hari pindah kota. Jadi ini sudah lebih dari 10-15 tahun. Setiap kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu saya hafal. Hotelnya semua saya hafal, karena pernah saya tiduri pasti. Karena sudah lebih dari 10 tahun saya itu nginep di tiap hotel. Setiap kota itu ganti. Setiap kota ketemu saya 2 kali dalam setahun. 50 kota. Itu yang menghabiskan waktu saya. Saya ketemu pasien live seperti ini. Orangnya maju satu-satu. Kadang-kadang itu ada orang yang baru aja lepas infusin dari rumah sakit.
Terus saya tanya, ini dari rumah sakit sudah waktunya masih diinfus, kenapa disuruh pulang? Saya disuruh pulang Pak sama Pak dokter. Gitu itu saya bisa marah Bapak Ibu. Marah saya ya marah sama dokternya, kok tegomen gitu loh ya. Ya pokoknya ditunggu meninggal dulu kan ya enggak apa-apa gitu. Alasannya apa Bapak Ibu? Alasannya tahu apa? Rumah sakit penuh. Sekarang Bapak Ibu masuk rumah sakit penuh atau tidak? Yang ditanya dulu ada kamar atau tidak kan? Coba bayangkan, minta maaf. Ini agak menyinggung sedikit enggak apa-apa lah, tapi saya nyinggungnya halus kok. Kalau program kesehatan itu berhasil, rumah sakit berkurang atau tidak? Dokter sudah banyak atau belum di desa? Bidan sudah ada tiap desa atau belum? Harusnya kan selesai di desa kan? Tapi masuk rumah sakit itu antri Bapak Ibu. Betul atau betul? Berarti ada satu yang salah. Kita punya gerakan namanya Germas, Gerakan Kesehatan Masyarakat. Harusnya itu sangat berhasil dong, yang pinter sudah banyak, pengetahuan sudah hebat. Tetapi apa yang menyebabkan mereka sakit? Sumbernya yang tidak dibereskan. Kalau yang dibereskan cuma pucuk gunungnya saja, ini meletus habis. Karena itu ketika saya ketemu pasien yang sudah mau meninggal Bapak Ibu, saya kejam ngomongnya. Termasuk kejam lah saya kalau ngomong itu. Saya selalu ngomong gini, Bu, Pak, tobat. Sudah di dunia hidup susah, nanti mati masuk neraka. Saya ngomong gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu enggak orang sakit diabetes? Yang laki-laki saya ngomong terus terang. Sakit diabetes itu sebentar atau lama? Paling tidak kan 10-20 tahun kan? Betul kan? Pasti impoten. Terus ceritanya begini, istri saya selingkuh Pak. Anak saya tidak ada yang dekat dengan saya Pak. Padahal dulu saya kerja itu mati-matian untuk keluarga. Isinya sakit hati atau tidak? Ketemu istri itu dendam, bisa marah-marah. Ketemu anak itu marah-marah. Terus habis gitu ke rumah sakit, terus ada suster aja. Kan bau Bapak Ibu ya. Terus hidungnya langsung ditutup gitu, dia langsung tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena setiap hari isinya sakit hati ini orang. Karena itu saya selalu ngomong, ayo tobat. Loh tobat bagaimana? Saya ini sudah mau mati, tapi tidak mati-mati. Yang disalahkan terakhir siapa Bapak Ibu? Gusti Allah. Tahu yang disalahkannya kenapa? Gusti Allah itu tidak adil. Kok hebat menyalahkan Gusti Allah tidak adil? Saya bilang ke dia, mumpung sekarang Bapak hidup, minimal satu deh, sebelum meninggal bermanfaat bagi orang. Siapa tahu gara-gara kejadian itu Bapak bisa masuk surga. Saya tunjukkan, Bapak kepengen mati itu loh. Itu sudah dosa, betul atau tidak? Kepengen bunuh diri Bapak Ibu, doanya mati. Jarak, tahu jarak? Makanan yang tidak boleh dimakan, apa tujuannya? Biar cepat mati. Tapi yang heran satu, tidak mati-mati. Maka saya selalu katakan, Bapak mumpung masih hidup, ayo tobat. Bermanfaat bagi orang. Apa yang bermanfaat bagi orang? Minimal 2. Yang pertama, ceritakan ke keluarganya, ke anak-anaknya, jangan sampai sakit. Kalau sudah sakit itu seperti saya, gitu loh. Kalau sudah sakit itu seperti orang begitu dan isinya cuma dibuang Bapak Ibu. Coba bayangkan, ada orang sampai tulangnya ini sudah kelihatan. Dagingnya hilang. Ketika saya datang ke situ, baunya satu kamar, bukan hanya satu kamar, satu rumah. 1 tahun, 2 tahun Bapak Ibu, anak istrinya masih mau ngerawat, betul atau tidak? Terus tidak ada perubahan. Kira-kira apa yang dikatakan? Kapan apa yang ditunggu? Kapan selesai, betul enggak? Itu kata-kata positif atau kata-kata negatif? Negatif. Terus saya katakan ke yang biasanya yang sakit kanker, yang sakit diabetes, yang sakit parah-parah begitu. Bermanfaatlah bagi orang. Manfaatnya apa Pak? Saya tidak bisa kerja apa-apa. Ada satu, ceritakan kalau sakit itu tidak enak. Terus yang kedua,
sepurani, ampuni semua yang salah-salah itu. Itu berarti kita masih diberi kesempatan untuk tobat. Terus yang ketiga, kalau mau mulai mandiri. Loh Pak, saya bergerak aja susah. Siapa tahu kalau dikasihani sama Gusti Allah. Buat jus sendiri sana loh, dimakan sendiri. Kalau tidak ada yang nanamkan, tanam sendiri. Orang stroke Bapak Ibu, saya suruh tanam kangkung, saya suruh tanam kacang panjang di depan rumah. Susah. Gelundung-gelundung, bisa. Tapi minta maaf. Bapak Ibu tahu tidak dengan kata-kata putus asa? Lawannya harapan itu apa Bapak Ibu? Putus asa. Orang yang putus asa itu langsung drop. Tetapi orang yang punya harapan, selnya akan hidup. Contoh, ada ibu-ibu datang ke rumah sakit. Pak, payudara saya ada benjolan. Kecil pertama di sini. Ketika mandi kesenggol, benjol, gitu kan? Begitu masuk ke rumah sakit dilakukan open biopsi, diambil tester, terus ketemu stadium 2 gitu. Betul ya? Apa yang terjadi dengan ibunya kira-kira? 1 bulan tidak tidur. Betul atau tidak? Begitu 1 bulan tidak tidur, stres atau tidak? Ketika stres langsung jadi 4B. Terus mereka langsung berkata, tidak ada harapan. Bohong. Saya katakan bohong, itu dustanya setan itu Bapak Ibu. Saya minta tolong, ayo bangkit. Gusti Allah itu tidak jahat kok. Gusti Allah itu baik. Dia menyediakan obat itu hanya di sekeliling rumah kita. Tidak jauh. Obat itu tidak mahal. Obat itu gratis. Kalau mau. Dari pasien-pasien saya Bapak Ibu, ketika sudah parah-parah begitu, ada yang stroke itu nanam semua jusnya stroke itu kantong panjang seledri belimbing mentimun kan. Kalau diabetes kan wajib makan pare kan, makan buat teh, salam manis itu kan. Nah, dengan cara itu Bapak Ibu, saya pikir, saya ini jadi orang kejam. Tapi saya lebih baik bagi orang kejam tapi daripada orang masuk neraka, betul atau tidak? Justru orang-orang yang ketemu saya begitu Bapak Ibu, sembuh. Yang tadi yang saya ceritakan, yang kakinya ini tinggal tulangnya saja, kelihatan tulang sama ototnya Bapak Ibu. Itu loh daging tumbuh kembali. Ajaib atau tidak? Tapi jangan ngelawan dia kalau ngomong. Sekarang pekerjaannya dia keliling tetangga-tetangganya. Kalau ada orang makan salah, tobat kamu, jangan makan jahat-jahat yang salah-salah itu, biar tidak sakit. Dia buat jamu Bapak Ibu, yang seperti Bapak Ibu minum di sini, dibagi-bagikan. Ada nenek-nenek sampai nangis-nangis ketemu saya. Pak Bayu tolong anak-anak saya tuturi Pak, jangan sampai dia sakit Pak. Saya kebalik Bu, ini tuh cucunya Ibu sendiri. Terus saya suruh nuturi itu gimana? Ya Ibu aja cerita. Saya minta maaf, selamatkan generasi ke depan. Kalau menurut Bapak Ibu, anak-anak kita ini sakitnya lebih potensi atau tidak? Pasti atau tidak? Kalau Bapak Ibu tahu jalan kebenaran terus ada orang mau jurang dibiarkan, itu yang salah siapa? Saya gitu. Apesnya Bapak Ibu deh ya ketemu saya. Kalau selama ini kan Bapak Ibu kan tidak pernah tahu kan seperti ini kan. Ini apes atau rezeki? Habis ini kalau ada orang salah gaya hidupnya, ingatkan. Ajari. Kenapa saya harus bangun pertanian Indonesia Bapak Ibu? Pasien saya jutaan. Dan setiap kali saya talk show, selalu saya katakan, Pak, Bu, makan yang sehat ya. Contoh, kalau gagal ginjal yang paling banyak, harus makan labu siem, makan sayuran-sayuran hijau, makan pepaya muda, rebusannya buat tehnya seledri kenikir dibuat infused water, makan pete, dan sebagainya, seperti itu yang kita ajarkan. Terus dia tanya, beli di mana Pak?
Wah, saya juga bingung jawabnya Bapak Ibu. Semua itu isinya pestisida, tanam sendiri, enggak punya tanah Pak. Terus jawab apa saya Bapak Ibu? Ya sudah. Yang penting saya sudah ngomong dulu gitu aja kan. Tapi di lain pihak itu pukulan bagi saya. Anak-anak kita ajari makan yang sehat. Terus orang tuanya tanya, beli di mana Pak makanan sehat? Buat sendiri. Terus jawabnya enggak punya tanah. Saya minta tolong. Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang terpilih. Saya betul-betul berharap dan minta tolong. Beri mereka makan. Beri mereka makanan sehat itu. Karena apa Bapak Ibu? Kunci kesehatan itu di dasarnya. Sudahlah, percayalah. Rezekinya Bapak Ibu nanti itu urusannya Gusti Allah. Sudah, jangan ditantang. Saya ini tidak bangkrut kok Bapak Ibu. Walaupun rugi semua. Saya melakukan kegiatan ini kalau dikatakan rugi Bapak Ibu. Bangun tempat ini aja tidak cukup 2M. Setelah ini jalan ya saya tinggal lagi. Ngajari lagi di tempat yang baru lagi. Nah, harapan saya satu. Saya mau katakan jujur. Saya adalah saksinya bahwa Gusti Allah itu ada. Bapak Ibu mau jadi saksinya kalau Gusti Allah ada? Bawa berita ini ke tempatnya masing-masing. Gusti Allah masih ada sampai hari ini. Karena yang akan dihilangkan di bumi ini adalah Gusti Allahnya Bapak Ibu. Anak-anak muda hari ini, coba saya katakan jujur. Doanya sudah kenceng atau belum? Doanya kenceng Pak. Rezekinya macet sedikit ngamuk atau tidak? Ngamuk, bisa lupa segalanya, betul. Saya minta tolong, ayo berubah. Selamatkan mereka. Kenapa saya katakan bertani itu adalah tawakal, niat, ibadah. Inilah ibadah kita yang sebenarnya. Loh Pak, saya ini kerja tani, bukan kerja bangun kesehatan bangsa. Bapak Ibu menyelamatkan apa? Di pendidikan ini orang-orang punya murid. Bapak Ibu minta maaf kemarin saya sampaikan. Kita hari ini ngolah sampah, limbah rumah tangga. Kita jadikan berkah. Ke depan sampah masyarakatlah yang kita rubah jadi orang-orang yang berhasil. Dan itu muridnya Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, ke depan kira-kira pengangguran tambah banyak atau tambah sedikit? Kalau pengangguran itu tambah banyak, saya katakan jujur deh, pemerintah akan beri. Kemarin ada program namanya prakerja, tahu enggak? Prakerja itu pengangguran yang dibayar oleh pemerintah. Kira-kira itu menyelesaikan masalah atau menambah masalah? Jadi nanti orang berkata, enak nganggur saja, nganggur digaji. Mentalnya langsung hancur Bapak Ibu. Semangatnya langsung hancur. Tidak punya jiwa untuk bangkit. Karena itu saya berdoa, minta tolong dengan sangat. Jadilah miliarder semuanya. Untuk bisa menolong banyak orang. Jangan jadi miliarder untuk diri sendiri. Jadilah miliarder yang memuridkan banyak orang. Karena apa Bapak Ibu? Orang Indonesia kalau tidak diberi contoh di depan mata, gitu loh, masih tidak percaya. Sudah ada di depan mata aja masih belum percaya kok. Betul atau tidak? Bapak Ibu sudah ketemu dengan warga di sini kan? Saya ngajar ini sudah lama atau belum cerita mereka? Dilakukan atau tidak? Alhamdulillah kan. Saya itu marah kadang-kadang Bapak Ibu. Saya bantu secara ekonomi dengan Bapak Ibu tinggal di sana, ekonomi kan terangkat, betul atau tidak? Secara otomatis. Saya total itu lebih dari 200 juta per tahun. Untuk satu kawasan, satu dusun Bapak Ibu. Itu loh sudah lebih besar kok, betul enggak kira-kira? Gitu loh, orangnya belum pernah mau berubah. Yang salah itu saya, atau cara ngajar saya. Saya minta tolong, itulah perjuangan. Bapak Ibu nanti ketemu enggak dengan begini? Pasti, wong saya sebagai guru aja ketemu kok. Apalagi Bapak Ibu yang melakukan. Sebagai pemula. Tapi saya ajari caranya. Muridkan inilah terbaik. Akhirnya yang sekarang apa yang saya kembangkan? Murid-murid yang berhasil saya kembangkan. Murid-murid yang berhasil saya support. Supaya bukan lagi saya yang cerita. Mungkin kalau saya cerita mereka terlalu tinggi, beda jaraknya. Tapi kalau sesama petani saya berharap mereka bisa bersama-sama.
Nah, Bapak Ibu, 3 ini saja yang menjadi visi kita. Inilah menjadi penghasilan kita. Saya tunjukkan. Seandainya satu desa ada 1000 kakak, pasti butuh beras 25 kali 4 1 bulan. Betul enggak kira-kira? Berapa rata-rata ini ketemu berapa? Kalau kali 1000, betul atau tidak? Sekarang pertanyaannya, di desa itu loh Bapak Ibu, orang tanam padi, betul? Padinya diapakan? Setelah dijual 2 minggu lagi beli beras. Siapa yang salah? Terus yang kedua, pertanian di desa hari ini banyak yang digarap atau sudah banyak yang terbengkalai? Kenapa terbengkalai? Karena rugi. Berasnya masih butuh atau tidak? Saya minta maaf. Murahnya harga beras itu kan waktu panen tuh Bapak Ibu. 3 minggu setelah panen kan naik lagi kan harganya kan. Tolong Bapak Ibu menjadi agen-agen saya, sadarkan petani. Murah itu pas panen. Kalau pas panen ya jangan dijual. Nanti dimakan dulu sebagian, ketika harga mahal baru dijual. Wong murahnya itu loh pas panen. Alasannya sepele, repot Pak. Dulu Bapak Ibu, pernah tahu enggak lumbung desa? Dulu zaman dulu itu panen dibawa ke lumbung supaya apa? Harga itu stabil. Sekarang lumbung desa itu jadi mangkrak semuanya. Ayo berubah. Siapa yang bisa ngubah? Bapak Ibu yang ada tinggal di daerah. Ayo kita hitung. Gara-gara setiap 4 bulan butuh 100 ton. Anggap aja rata-rata panen nasional itu 6 ton per hektar. Butuh berapa hektar Bapak Ibu? Anggap aja 160 ya hektar. Oke. Sudah fix untuk padi saja. Terus yang kedua, dari 1000 kakak ini Bapak Ibu pasti tidak makan telur. Seandainya 1 kilo per minggu, biasa atau tidak? Biasa kan 1 kilo per minggu kan? Kali 1000, berarti ada berapa Bapak Ibu? Kalau kali 4 ton. Seandainya 1 kilo itu isi 20, berarti 4 kali 20. Ketemu berapa telur? 80.000 telur. Kemarin saya sampaikan, pelihara ayam 10 menghasilkan telur cuma 5 dikonsumsi, 5 ditetaskan. Betul kan? Kalau saya butuh 80.000 per bulan, butuh ayam berapa di satu desa? 80.000 dibagi 5 Bapak Ibu, ketemu berapa? Pakannya 1 bulan kalau ayam petelur Bapak Ibu itu sekitar 200 gram per hari. Berarti berapa ini pakannya per hari? 3,2 ton per hari. 1 bulan berapa hari? Berarti butuh berapa ton per bulan? Jagung kemarin 1 hektar cuman keluar 8 ton Bapak Ibu. Jagung ya, saya hitung jagung sama jagung dulu ya, nggak apa-apa ya pakai jagung ya hampir sama kok. Itu 8 per hektar. Berarti kalau 96 ton per bulan, umurnya jagung berapa bulan kita kemarin? 3. Berarti ini dikalikan 3 nanti. Ini dikalikan 3 ketemu berapa Bapak Ibu? Anggap aja boleh 300. Betul boleh ya 300 ton ya. 300 ton dibagi 8 ketemu berapa? 300 dibagi 8 ketemu berapa?
berapa? 360, betul. 36 hektar ya. Betul Pak ya? Oke. Terus yang berikutnya lagi, Bapak Ibu, saya minta tolong. Seandainya satu rumah itu makan ayam 1 minggu 1 ekor saja. Biasa atau luar biasa? Biasa. Berarti butuh ayam per bulan berapa ribu? Per bulan kan 4 kali, betul kan? 4.000 ekor Bapak Ibu. Butuh induk ayam berapa? Ayo biar ingat ini sudah mau selesai soalnya. Halo. 10 keluar cuma 4 Bapak Ibu. Berarti berapa Pak? Sebentar, 10 itu ketemu 4. Kalau 4.000 berarti 10.000 induk. Betul ya? 10.000 induk. Ketemu, kok 10.000 toh? 1.000. 1.000 kali 4 kan 4.000 Bapak Ibu. Betul ya? 1.000 ini anaknya yang kita pelihara kan setiap bulan kan 4.000. Berarti jagungnya tiap bulan ini butuh 4 kilo. Butuh berapa Bapak Ibu per bulan? 16 kilo. Nah, karena umurnya 3 bulan ini dikalikan ketemu berapa? Anggap aja 50. Dibagi 8 ketemu berapa? Anggap aja 6 hektar. Oke ya. Nah, saya minta maaf. Kalau kita sudah dari sini aja, padi, ayam telur sama ayam, enggak usah ikan dulu deh. Kira-kira berarti perlu enggak pabrik pupuk di desa? Perlu enggak pabrik pakan di desa? Berarti ada enggak industri di desa? Berarti kira-kira pengangguran selesai di desa atau tidak? Selesai. Seandainya satu keluarga itu 1 bulan habis 1 juta saja. Berarti ada uang perputaran di satu desa berapa Bapak Ibu? 1 M. Tidak ada lagi pengangguran. Betul atau betul? Saya pesankan satu. Siapa yang mau jadi penyelamat bangsa ini? Alhamdulillah. Saya tagih janjinya lo ya. Bapak Ibu nanti akan tergabung di grup alumni kita. Saya komitmen, saya akan kawal 3 tahun Bapak Ibu untuk jadi miliarder. Insya Allah mulai tahun depan ya, saya akan asisikan waktu untuk mengunjungi. Saya sudah planning dengan Pak Bambang, kita akan selesaikan dari Jakarta sampai Aceh gitu ya. Terus nanti yang ke timur kita sampai ke Papua gitu. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa nyedul waktu. Itu yang menghabiskan waktu. Karena apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu datang ke sini, dulu pelatihan saya tidak ada yang berbayar kok. Dan Bapak Ibu ini hanya kita seleksi saja. Kita pilih saja. Siapa sih orang yang mau niat? Siapa sih yang betul-betul mau? Biaya saya terbesar mengunjungi Bapak Ibu nanti. Tenang saja. Saya masih punya uang. Beberapa lokasi sudah kita selesaikan. Bali kita kunjungi. Nanti setiap pulau-pulau kita akan kunjungi. Doakan saya diberi kesehatan, semua tim diberi kesehatan. Supaya apa? Kita bisa membangun hubungan kekeluargaan ini untuk bersama-sama. Jam berapa Bapak Ibu sekarang? Kita akan makan siang dulu. Setelah makan siang nanti jam 1 Bapak Ibu akan praktek. Setelah praktek nanti kita akan kunjungan ke petani di sini. Setelah itu nanti kita akan ada acara perpisahan. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.